semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, di video kali ini, aku bisa bilang ini sebetulnya salah satu video high requested atau sering banget di request yang sebetulnya aku sering banget buat, tapi tiba-tiba aku feeling dan tertarik untuk buat lagi. Kita akan cari tahu ciri-ciri siapa orang yang akan menikah denganmu, terutama untuk teman-teman yang memilih pernikahan sebagai salah satu bagian dari proses pembelajaran dalam hidupnya. Karena buat aku pribadi, aku sangat yakin marriage atau pernikahan itu pilihan. Jadi kalau teman-teman memilih untuk tidak menikah, it's okay. Anggaplah ini adalah ciri-ciri orang yang akan menghabiskan waktu denganmu long term, dalam jangka panjang, terutama secara romantis. Aku lagi suka dengan dua deck. Lagi suka banget sama dua decks, dan aku akan pakai dua decks itu. Satu Tarot Deck dan satu Oracle Deck. Dan kali ini aku sudah persiapkan 3 alat bantu merchandise gelang kristalnya Delusion Priestess. Kalau teman-teman tertarik, stoknya limited, kamu bisa cek ke Instagramnya Delusion Priestess terkait bagaimana cara agar kamu bisa mengadopsi any of this crystal bracelets. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, relax. Kita nggak akan terburu-buru dan kita nggak akan tergesa-gesa, karena jujur aku nggak tahu video ini akan berapa lama nantinya. Tapi di depan mata kalian ada 3 opsi. Yang pertama atau opsi nomor 1 itu ada gelang kristal Ruby Soizet, aka ini salah satu kristal favorit aku akhir-akhir ini, aka The Happy Crystal. Lalu yang kedua atau opsi nomor 2 ada Amazonite. Ada kristal Amazonite. Lalu yang ketiga ada Purple Agate. Kristal Purple Agate. Teman-teman bisa pilih antara nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Take your time. Sebentar, aku mau minum dulu sebelum kita mulai live shuffling dari nomor 1. Oke. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Kita akan mencari tahu bagaimana ciri-ciri jodoh kalian atau orang yang akan menikah dengan teman-teman di masa depan. Bagaimana ciri-ciri jodoh atau orang yang akan menikah dengan teman-teman di masa depan. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau Ruby Soizet, oke, ada 5 of Pentacles, 9 of Swords, 9 of Pentacles. Nine of Pentacles, ada 9 of Pentacles keluar lagi. Yang sebetulnya pertama paling aku rasakan adalah orang ini sebetulnya sangat-sangat pekerja keras di titik yang dia bisa jadi workaholic, atau somehow aku ngerasa this person could have like various kind of limitations in their body. Entah dia sebetulnya tipikal yang gampang capek yang di titik gampang sakit ya, sadar atau nggak sadar, atau dia tuh aku nggak ngelihat dia orang yang reckless. Aku nggak ngelihat dia orang yang tidak bertanggung jawab dengan tubuh fisiknya atau kondisi fisiknya. Tapi orang ini tuh, kalau dia udah suka sama suatu hal, atau kalau dia udah tertarik sama suatu hal, atau kalau dia sudah punya goals, punya target, aku nggak ngetawain kalian, tapi lucu energi yang aku rasakan kayak anak kecil yang misal dia pengen banget balon, dia pengen beli balon dan dia minta nangis-nangis sama mamanya, dia pengen beli balon padahal di luar hujan badai, terus dia nangis, terus dia ngotot kabur buka pintu rumah keluar, kena hujan dong, dan malamnya dia sakit. Dia senang dia punya balon itu,
Oke, balonnya dia punya, dia dapat balonnya. Tapi dia nggak bisa main balon itu karena dia sakit. Nah, orang ini ada energi kayak gitu. Ketika dia suka atau tertarik dengan suatu hal, dia bisa di titik yang terobsesi dengan hal itu. Atau ketika dia tertarik atau suka dengan suatu hal atau seseorang, dia bisa di titik obses sama suatu hal itu atau sama orang itu. Dan sama aku ngerasa orang ini bisa agak-agak protektif dan posesif, tapi bukan yang parah banget, cuman what's mine is mine. Dia orang yang pekerja keras, dia orang yang bertanggung jawab. Di titik saking bertanggung jawabnya bisa mengorbankan dirinya untuk entah untuk orang lain, terlalu banyak self-sacrificing, atau tadi aku bilang contoh kasus anak kecil yang pengen balon, dibela-belain dia sakit demi balon itu, ujungnya dia nggak bisa menikmati main balon itu. Maksudku gini, somehow aku dapat vision kayak ada atlet. Misal ambil contoh atlet basket, dia suka banget dan dia passionate banget sama pekerjaannya, dia passionate banget sama karirnya dia, dan that person really wants to be on top. Dan contoh kasus si atletnya ini pengen banget dia jadi yang terbaik, tapi karena dia terobsesi ingin jadi yang terbaik, dia lupa kalau tubuhnya juga punya keterbatasan, tubuhnya juga butuh istirahat. Ujungnya dia sakit karena dia terlalu banyak beraktivitas. Padahal tubuh kita juga bukan mesin, tidak bisa dipaksakan. Nah, orang itu bisa banget tiba di titik seperti itu, saking dia terobsesi. Gini, aku nggak ngerasa orang ini yang tipikal yang sebetulnya berkekurangan secara finansial, tapi dia selalu pengen lebih. Aku rasa ketika dia bertemu kamu, akhirnya dia akan sadar kalau okay, I think life is not always only about romance. I think life is not only about, ya mungkin ini juga ada kaitan dengan dia terobsesi pada romance atau terobsesi pada status yang sebelumnya dia terobsesi. Aku nggak terlalu merasakan orang ini tipikal yang rebound banget ya, rebound dalam relationship, maksudnya baru putus langsung ganti. Tapi bisa jadi dia itu lebih sering punya pacarnya dibanding single. And I could say this person is somewhat experienced. Mereka berpengalaman. Mau laki-laki atau perempuan, orang ini berpengalaman. Jadi bukan yang tipe seumur hidup dia nggak pernah pacaran. Enggak, dia pernah beberapa kali menjalin hubungan serius. Dan tadi yang pertama, ada tendensi mungkin orang ini gampang sakit. Atau yang kedua, dia punya issue overthinking yang kalau buatku ya, berdasarkan energi orang ini, dan kalau aku kenal orang itu, aku akan ngomong, apa sih lu? Yang gak perlu dipikirin deh, sakit sendirian. Nah, dia punya tendensi overthinking yang kebiasaan overthinkingnya itu bisa mencelakakan dirinya dia sendiri dalam cara apapun. Dia suka traveling. Orang ini aku rasa suka traveling, dan mungkin dia punya piaraan binatang, entah itu anjing atau kucing atau punya pets, sesuatu hal yang mungkin berbulu yang dia piara, dan dia sayang banget atau dia deket banget sama piaraannya ini. Dan aku rasa orang ini tipikal yang karena dia suka traveling atau dia suka jalan-jalan, yang they really anticipate their goals. Gini, aku kasih contoh kasus segini. Ada orang yang mungkin dia tahu dia punya goals atau dia punya target, dia punya keinginan yang ingin dia capai, dan tiba-tiba sambil aku ngomong gini, aku ringing atau mendengar lagunya Fiji Blue yang Outside, yang baby I'm outside, been thinking about you all night. Manis kok sebetulnya vibes atau energi orang ini. Pardon my voice by the way. Dia tuh kayak orang yang sebetulnya ceria.
Di depan orang lain bisa ceria, tapi kalau dia sendiri dia punya tendensi overthinking. Cuman dia tipikal yang kayak tadi aku bilang, ada orang yang tahu orang itu punya goals, punya target, ya tapi dia enjoy aja, jalanin aja day to day, dijalanin demi capai targetnya. Sedangkan orang ini mungkin tipikal yang list atau targetnya itu dia bikin list, atau target atau tujuannya dia rinci sedetail mungkin, dan dia punya patokan. Misalnya bulan depan mau dapetin target A, 2 bulan lagi mau dapetin target B. Dan setiap dia sudah mendekati titik-titik target atau titik-titik goalsnya, orang ini sangat-sangat excited, sangat-sangat girang, sangat-sangat happy. Ibaratnya kayak, yay, my prize is closer, target gue udah deket nih, gitu. Somehow aku ngerasa this person could be good with languages. Orang ini mungkin bisa jago. Aku nggak bilang dia jago ngomong atau jago gombal, tidak. Karena somehow aku merasa orang ini mungkin kebanyakan mungkin lebih ke pendiam atau introvert. Tapi itu tentatif ya. Ini toh general reading dan aku nggak tahu seberapa banyak orang yang nonton ini. Tapi dia bisa tertarik. Mungkin dia punya ketertarikan suka belajar bahasa asing atau suka explore tentang bahasa asing. Bisa jadi di berchat dia. Coba kalau nanti kalian memang sudah kenal, terus kamu iseng, kamu tertarik, cek berchat dia. Bisa jadi banyak 9 house placements di sini atau 12 house placements di sini. Mungkin Venus-nya dia ada di 9 house, Mars-nya dia ada di 9 house, atau Juno-nya dia ada di 9 house atau di 12 house. Atau ada Sagi placement, Pisces placement juga di sini, entah Sun Moon Rising-nya placement, Sun Moon Rising-nya Sagi atau Pisces, atau kamu yang punya placement ini. Tapi orang ini, this person is good with languages. Ada loh orang-orang yang menurutku memang sudah ditakdirkan, dan memang ada menurut astrologi orang-orang yang di birth chart-nya sudah ditakdirkan untuk bisa menjadi orang yang gampang absorb knowledge, orang yang gampang absorb ilmu. Dan orang ini dia suka belajar, atau dia memang suka dia suka mempelajari hal-hal baru. Tapi kalau dia sudah kecapean, lagi-lagi entah gampang sakit atau gampang overthinking. Tapi dia bukan orang yang aku rasa dia bukan orang yang neko-neko. Mau laki-laki atau perempuan, bukan orang yang neko-neko dan cenderung workaholic. Workaholicnya gini, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi memang dia workaholic karena entah di masa lalu dia pernah gagal, atau dia pernah bangkrut, atau dia pernah kekurangan, atau dia pernah miskin, atau dia pernah tiba di titik yang aku bisa bilang dia kehilangan semua hartanya atau kehilangan semua uangnya, dan itu buat dia mau nggak mau berusaha keras untuk bangkit lagi. Atau yang kedua, ya they just like luxurious lifestyle, they just enjoy luxurious lifestyle, atau mereka yang memang suka barang-barang mewah atau barang-barang branded, barang-barang high end gitu. Dan aku ngerasa orang ini tuh kadang casingnya agak-agak Rottweiler, tapi dalamnya poodle atau chihuahua. Dia mungkin kelihatan di luar tuh galak, kelihatan di luarnya galak, jutek, cuek. Tapi ketika dia sama kamu atau dia sama orang-orang yang dia nyaman, yang tadi aku bilang, bisa tiba mungkin di titik mereka tuh obses atau clingy banget, manja banget. Cuman sisi manjanya atau sisi clingy-nya itu tidak akan ditunjukkan ke semua orang, tidak akan ditunjukkan ke banyak orang. Mayoritas dari kalian, aku rasa entah ini orang baru atau kalian sudah kenal tapi belum ada interaksi, dan this will feel like some fresher energy. They're very reliable. This person is very reliable. Orang ini sangat-sangat bertanggung jawab, dan aku nggak tahu something about their hands. Karena dari tadi aku bolak-balik lihat ke 3 kartu ini, tapi terutama yang ini. Something about their hands. Maybe mungkin mereka sama kayak aku, mau laki-laki atau perempuan, suka merawat tangannya, suka merawat kukunya, atau mereka melakukan pekerjaan yang membutuhkan tangan. Aku nggak tahu apa ini. Dan aku nggak tahu kenapa aku channeling ini. Atau mungkin salah satu alasan yang bikin kamu suka atau tertarik sama orang ini adalah tangannya dia. Mungkin tangannya itu cantik, atau tangannya kelihatan
Tangan ada loh menurutku yang kelihatan cakep banget. Misalnya hand models atau something about their hands. Something about their hands itu bisa bikin kamu suka sama dia atau bikin kamu tertarik sama dia. Atau dia tipikal yang sangat-sangat into physical touch, dan pegangan, gandengan, pelukan itu suatu hal yang buat dia daily necessity, kebutuhan sehari-hari nantinya. Dan dia bukan orang yang pelit sih menurutku. Dia bukan orang yang pelit. Jadi walaupun aku bilang tadi dia bisa tiba di titik, dia bisa banget tiba di titik dia mengorbankan kesehatan dia untuk bekerja mati-matian demi dapat uang atau demi dapat status atau bahkan demi memuaskan luxurious lifestyle-nya dia. Tapi dia bukan tipe orang yang pelit. Sama sekali bukan tipe orang yang pelit. Mungkin selain physical touch, love language dia yang lain adalah giving gift. The person would love you a lot and you guys would love each other a lot. Kalian akan sangat-sangat sayang sama satu sama lain dan sangat-sangat peduli, sangat-sangat ngemong sih aku bisa bilang dengan satu sama lain. Somehow aku juga merasa walaupun dia tipikal yang suka traveling, suka jalan, suka alam, mungkin pecinta alam, atau dia memang suka jalan-jalan ke alam dalam caranya, entah itu gunung, pantai, atau apapun, this person could be a homebody. Dia lebih, mungkin orang ini akan lebih memilih untuk menghabiskan banyak waktunya di rumah. Let's see. Let's try to shuffle and pull some more cards. Elizabeth and the Lion. It's time to become a great leader. Aku merasa awalnya, tapi aku agak hesitant, tapi di-confirm di sini. Iya, orang ini mungkin punya binatang piaraan yang dia sayang banget sama binatang piaraan itu. Dan mungkin entah dia punya jabatan atau dia punya posisi atau dia punya pekerjaan yang notable di publik, yang membuat dia mau tidak mau dipandang di publik dalam cara apapun. Entah dia public figure atau dia content creator atau ada suatu hal terkait kerjaannya dia atau terkait profesinya dia yang membuat dia have to be in public. You are unlike anyone else. Your contradictions and complexities are interesting. Ini aku bilang tadi, orang ini mungkin kelihatan di publik itu kayak cuek, dingin, jutek, nggak peduli. Tapi di belakang layar Hello Kitty, di belakang layar lembut banget. Dan dia itu, I feel like this person could be good looking ya, tapi cantik, ganteng itu tentatif. Menarik secara penampilan itu sifatnya tentatif, tergantung selera tiap orang beda-beda. Dan bottom of deck-nya ada new skills, advanced training, rapid improvements, the fairy ring. Gini, konfirmasi di sini. Awalnya aku ngerasa mungkin kamu atau dia saat kalian bertemu ada yang baru patah hati, atau ada yang belum sepenuhnya bisa releasing, entah itu memori akan mantan dari masa lalu atau suatu hal dari masa lalu. Tapi ketika kalian bertemu, ketika kalian bersatu, ketika kalian bersama, somehow aku nggak bisa bilang ini love at the first sight, karena ada perbedaan yang cukup signifikan di sini. Bisa jadi perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, atau perbedaan yang kasta juga bisa ya, atau perbedaan profesi yang sebeda itu. Misal aku kasih contoh kasus, yang satu content creator terus yang satu atlet, atau yang satu dokter, yang satu musisi. Sebeda itu yang kalian tuh butuh untuk mengkomunikasikan perbedaan ini dan cari titik temu, cari titik kompromi buat perbedaan ini. Tapi setelah kalian bertemu, setelah kalian menjalani hubungan ini, somehow kalian malah ngerasa kayak, kok kita nyambung ya? Lagi-lagi aku denger lagunya si Fiji Blue loh. Baby I'm outside, been thinking about you all night. Aku lupa liriknya, tapi mungkin orang ini tipikal yang ya dia juga sudah menunggu lama untuk ketemu orang kayak kamu. Dan something about distance
Entah memang ada jarak atau kalian perlu LDR dulu, atau lagi-lagi aku dengar lirik lagunya. Mungkin kamu perlu ke tempat dia, terus kalian tuh kayak flight bareng atau naik pesawat bareng, atau dia nungguin kamu depan rumah kamu, dia jemput kamu, yang something about waiting. Ada suatu hal terkait menunggu juga di sini. Is that all? Beberapa di antara kalian mungkin ketemu pas lagi traveling. Kalau aku ngomongin zodiak jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi bisa jadi sama seperti aku bilang tadi, ada unsur-unsur tersebut di birth chart dia. Tapi antara Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini, ini bisa semua nggak sih? Iya, bisa semua. Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Ini bisa semua sih. Tapi somehow aku ngerasa they're very mature and responsible. This person is responsible with their money, with their assets. Aku nggak bisa bilang dia pelit, tapi dia bisa bertanggung jawab dan dia bisa diandalkan dengan uang atau aset atau harta yang dia miliki. Walaupun tadi aku bilang, mungkin dia suka luxurious lifestyle, mungkin dia suka dengan gaya hidup yang mewah, tapi dia juga tipikal yang okay, I can afford this. Gue bisa mengusahakan ini, dan hasil kerja keras gue bisa membayar apa yang gue mau. They're very loyal to their friends. Aku rasa orang ini, dia juga sangat-sangat setia, sangat-sangat loyal dengan teman-temannya. Dan dia tipikal orang yang suka belajar, atau suka mempelajari hal-hal baru. Kayak tadi aku bilang, dia suka traveling. Mungkin saat dia traveling, dia suka belajar bahasa-bahasa di destinasi barunya, atau suka belajar tentang budaya barunya. Something about culture sih. This person could love culture. Atau dia tipikal orang-orang yang suka nontonin Nat Geo atau Art Attack and something like that. Yeah, they're open to learn. Mungkin beberapa di antara kalian ini ada kaitan dengan cross-cultural relationships juga. Hubungan beda suku, hubungan beda negara. Anyways, nggak kerasa 20 menit nih buat kalian. Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like ya, komen gak aku. Dan kalian boleh banget share video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan sebagai Delusion Princess atau setelah rebranding ke siapapun teman-teman kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Princess. By the way, let's connect on TikTok, on Instagram juga. Kalian bisa follow aku di TikTok dan di Instagram juga. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Oke. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau gelang kristal Amazonite. Kita akan cari tahu ciri-ciri orang yang akan kalian nikahi atau orang yang akan menjalani long term romantic relationship sama kamu. Kalau teman-teman bukan tipikal orang-orang yang memilih untuk menikah. Let's see. Sebenarnya tuh aku ada jeda sekitar setengah jam. Dan ini kartunya nggak mau nih. Aku ada jeda sekitar setengah jam sebelum lanjut ke readingan teman-teman yang pilih nomor 2. Ada kartu Page of Wands yang jatuh. So Wands guys. Aku mau cerita satu hal. Sebelum aku reading, itu aku ada jeda setengah jam. Aku makan kue dulu. Aku minum. Oh, but this is nice. Aku minum dulu. Aku cari makanan yang manis-manis dulu di kulkas. Tapi somehow tiba-tiba feelingku dari reading itu dari sebelum reading ya, dari aku masih minum, tiba-tiba aku channeling kayak ini nomor 2, something about children atau something about pregnancy. Mungkin di situ aku masih feeling. Dan di sini ada kartu Ace of Wands reverse, sebelahnya Page of Wands, King of Cups, Ace of Swords. Bottom of decknya Knight of and this person is a total flirt.
hati-hati dengan unexpected pregnancy. Buat teman-teman yang pilih nomor 2, hati-hati dengan kehamilan yang mendadak. Aku nggak akan menghakimi siapapun, terutama kalau kalian memang merasa nyaman dengan lifestyle sex before marriage atau no sex before marriage, terserah, itu preference kalian dan itu keputusan kalian. Tapi potensi untuk kamu dan orang ini untuk misalnya punya anak itu besar. Kalau itu bukan suatu hal yang kamu mau atau kamu merasa kamu belum siap, do you and protect yourself in any ways. Banyak cara untuk mencegah kan. Dan di sini aku rasa orang ini sebetulnya sangat-sangat cerdas dan dia sih mau laki-laki atau perempuan, they're very fertile. Mereka tuh aku bisa bilang jangan disalahpahami please, tapi dia orang yang secara seksual memiliki tingkat kesuburan dan sperma yang baik misalnya gitu kalau laki-laki, atau tingkat kesuburan rahim yang baik kalau perempuan. Dan memang dia tuh pekerjaan atau karir juga subur gitu loh, juga baik. Aku nggak ngerasa orang ini tipikal yang walaupun tadi di awal aku bilang they could be a great flirt. Mereka tahu gimana cara untuk flirting, mereka tahu gimana cara untuk ngomong, mereka tahu gimana cara untuk, they know how to teach you. Orang ini akan tahu gimana cara untuk menggoda kamu dan cari perhatian kamu. Tapi dia bukan tipikal orang yang akan melakukan itu secara sembarangan. They will choose. Mereka akan memilih, ibaratnya kalau mau mancing ya, orang ini nggak akan sembarangan tebar jalanya. Mereka akan tahu misalnya, oke, hari ini aku mau mancing tuna, besok aku mau mancing salmon, jadi aku akan fokus ke tuna aja, jadi aku akan fokus ke salmon aja. Nah kayak gitu contohnya. Bukan semua ikan diambil-ambil, enggak. Dan somehow aku ngerasa orang ini sebetulnya sangat-sangat pekerja keras. Tapi beda kayak nomor 1 yang ada tendensi kerja sampai sakit. Orang ini mungkin punya isu terkait time management, yang bisa kadang-kadang dia keteteran dengan pengelolaan waktunya dia sendiri yang kurang baik, pengelolaan waktunya yang kurang maksimal. Dan something about anger issues. Entah dia memang punya isu terkait masalah emosi, masalah pengelolaan emosi, atau dia punya isu terkait terbiasa memendam emosi. Aku rasa ini orang yang tipe sekalinya dia sayang, udah, bye, luber. Rasa sayangnya tumpah-tumpah. Dan bisa banget dia kasih semuanya ke pasangannya. Waktunya, mungkin itu alasannya. Ketika dia jatuh cinta atau ketika dia sayang sama seseorang, ya udah, pekerjaannya bisa ditinggalin atau pekerjaannya bisa keteteran. Dan aku tiba-tiba denger lagunya Meghan Trainor yang I'll Be Home for Christmas. I'll be home with my love for Christmas. I promise I'll be home. Kalian tahu gak lagu itu? Pardon my voice, maafkan suaraku yang ala kadarnya. Tapi ya dia tipikal orang-orang yang seperti itu. Aku gak ngomongin agama. Dia tipikal orang-orang yang sangat-sangat family oriented. Jadi walaupun mungkin dia jauh dari keluarga atau dia perlu melakukan suatu hal atau aktivitas yang jauh dari keluarga, ya isi otaknya atau isi hatinya ya cuman keluarganya dia aja. Dan aku bisa bilang ini orang tuh tipikal yang they do not date to play around. Mereka nggak, walaupun ya mereka flirty, aku berasa banget mereka flirty. Yang tipikal flirty yang tiba-tiba misalnya aku dapat entah kenapa aku dapat vision kayak gini.
aku nggak tahu apakah teman-teman straight atau kalian bagian dari LGBT community juga, tapi aku dapat vision laki-laki atau perempuan, couple heteroseks ya. Dan aku dapat vision, misal lagi duduk nih, si sosok perempuannya lagi duduk, terus sosok perempuannya itu misal pakai sepatu sneakers, tiba-tiba ini cowoknya tuh kayak nyamperin, sosok laki-lakinya bisa nyamperin dan dia ngomong, Missy, punya sepatu heels nggak? Padahal dia lagi pakai sneakers. Dan ketika si ceweknya atau si perempuannya jawab, enggak, aku nggak pakai heels atau aku nggak punya heels, si cowoknya bisa aja ngomong, tapi nomor HP punya kan? Boleh dong minta nomor HP. Nah, dia bisa tiba di titik flirty kayak gitu. Orang ini bisa manis mulutnya, bisa bercanda atau bahkan ngegombal yang sebetulnya gombalannya itu tidak dia katakan ke semua orang, tidak dia sampaikan ke semua orang. Aku nggak tahu teman-teman di sini ada yang K-popper juga atau enggak, tapi somehow aku dapat vision dan aku teringat juga tentang scene atau momen ketika Wonunya Seventeen lagi fan meeting, lagi online fan meeting, terus dia tanya ke fansnya. Wonu nanya ke fansnya, why don't you date? Kenapa kamu gak punya pacar? Kenapa kamu gak pernah pacaran? Dan Wonu tuh bilang kayak, fansnya bilang, because my parents did not let me to. Karena orang tua saya gak ngizinin. Terus si fansnya nanya, why don't you date? Nanya balik ke Wonu, kenapa? Why don't you date? Terus si Wonunya jawab, pas di online fan meeting itu, atau video call ya? Antara fan meeting atau video call, si Wonunya jawab, because your parents did not let us to. Karena orang tuamu gak ngizinin. Nah, orang ini bisa tiba di titik yang dia bisa ngomong manis seperti itu. But they're not a player. They're very, very loyal. They're very, very loyal. Orang ini sangat loyal dan seperti aku bilang tadi, dia bisa sangat-sangat family oriented. Sangat-sangat family oriented. Yang ibaratnya mungkin kalian baru pacaran 2 bulan atau kalian baru kenal berapa waktu, dia udah mikirin jangka panjang long termnya gimana kamu bisa dikenalin ke keluarganya dia, gimana kamu bisa dekat dengan keluarga dia, gimana kamu bisa dekat dengan teman-temannya dia. Dan this person could love traveling juga. Orang ini mungkin juga bisa suka traveling atau suka jalan-jalan. Beberapa di antara kalian mungkin usianya lebih tua atau dia lebih dewasa dari kamu dalam cara apapun. They're very responsible. Kalau aku ngomongin zodiak, jangan langsung ditelan mentah-mentah karena bisa jadi memang itu zodiaknya, atau ada banyak unsur-unsur zodiak yang aku sebutkan atau sign yang aku sebutkan di berchart dia. Antara Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, atau Aquarius, Libra, Gemini, semuanya bisa sih. Tapi somehow water dan fire signs itu kuat di aku. Antara Cancer, Pisces, Scorpio, atau Aries, Leo, Sagittarius itu kuat di aku. Bisa jadi itu antara sun, moon, rising-nya dia. Dan aku nggak bisa bilang orang ini sebenarnya juga introvert banget sih. Tapi dia akan lebih memilih untuk memilih dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berinteraksi, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bersosialisasi. This person could be very, very picky. Walaupun tadi ya dia flirtatious, dia bisa gombal, dia bisa ngomong manis, tapi bukan tipe yang sembarangan, bukan tipe yang mau dekat atau gampang dekat dengan semua orang. The serpentine path to power. Sama aku ngerasa orang ini mungkin juga punya posisi atau punya power atau punya jabatan di pekerjaan dia, atau dia melakukan pekerjaan yang cukup notable, cukup dihargai, cukup diapresiasi. Something about their works. You have a mighty shield.
The Serpentine Path to Power, Snake Princess. Bottom of deck-nya ada It's Time to Become a Great Leader, Elizabeth and the Lion. Mungkin dia punya piaraan, atau dia suka binatang piaraan, dan dia suka binatang. Tapi aku rasa ada suatu hal terkait orang ini yang mungkin bisa buat orang lain tuh gak mau terlalu deket. Bukannya dia sombong atau bukannya dia galak, tapi kayak orang lain sama orang ini, sama calon jodoh kamu itu agak-agak jaga jarak, agak-agak nggak mau ngutak-ngatik, nggak mau sembarangan ngomong, nggak mau sembarangan bertindak. I feel like this person, they may have influence sih, they may have power to influence public. Mereka punya walaupun kesannya kayak gombal-gombal, flirty, tapi dia punya power. Dia bisa mempengaruhi orang lain dengan entah dengan cara ngomongnya, atau cara persuasinya, atau posisinya. They could be very sexy, they could be very sensual too, and smart, very strategic. Strategic thinkingnya aktif. Maksudku, ketika dia mencari solusi, mungkin dia bisa mencari solusi yang bisa menguntungkan banyak pihak. Is that all? They could be a great cook, they could be a great chef. Mungkin bisa jago masak, mau laki-laki atau perempuan. Eksotis. Aku rasa orang ini mungkin eksotis atau charming dalam caranya. Oke? Aku rasa cukup sekian untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Karena nomor 2 sudah. Semoga opsi ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian rasa kamu suka dan kamu punya rekomendasi, silakan komen di kolom deskripsi di bawah ini. Atau kalau kamu tertarik untuk share video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan, entah sebelum relation versus rebranding atau pasca relation versus rebranding, gini, tiba-tiba setelah aku beberes tuh aku dapat pesan lain. Distraksinya banyak nih di sekitar aku sekarang. Entah mungkin ada pihak atau ada orang sekitar kalian yang gak setuju, atau ada orang sekitar dia yang gak setuju, atau mungkin ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kamu dan orang itu yang ada perbedaan cukup signifikan, entah beda suku, beda bangsa, beda budaya, beda latar belakang yang beda banget. Tapi somehow ketika I feel like you guys need to pursue and work for this relationship. Kalian perlu belajar untuk memperjuangkan dan sama-sama berkomunikasi secara jujur, berkomunikasi secara asertif agar hubungannya bisa diperjuangkan. Tapi awal-awalnya mungkin ada pihak yang entah menentang, atau you guys have just to make things work. Kalian harus sama-sama berjuang untuk hubungan dan koneksi ini. Well, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Semoga pesannya bisa bermanfaat buat kalian. Dan kita lanjut untuk yang terakhir. Yang terakhir untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kita akan cari tahu ciri-ciri siapa orang yang akan kamu nikahi di masa depan. Tapi sebelumnya, ini general reading ya. Jadi kalau misalnya kamu rasa pesannya nggak resonate, it's okay. Mungkin pesannya memang bukan buat kamu. Tapi untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, kita akan cari tahu bagaimana ciri-ciri atau siapa orang yang akan kalian nikahi di masa depan. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, The Fool. Mayoritas ini orang baru aku rasa. Ya, Death. Dan mungkin orang ini baru akan hadir atau baru akan muncul ketika kamu pun juga sudah berhasil untuk bottom of deck 12 cups. Gini,
Ada dua kemungkinan. 60% orang baru, 40% ini sangat sedikit orang dari masa lalu yang hadir lagi masuk dalam hidup kamu dengan energi baru dan awal cerita yang baru. Kenapa? Karena ada death card di sini. Ibaratnya mungkin kamu sama orang ini ya perlu melewati suatu fase titik transformasi, titik perubahan dulu. The Emperor, tiga-tiganya Major Arcana. Sorry. Mereka mungkin usianya bisa lebih tua dari kamu atau lebih dewasa dari kamu, mau laki-laki atau perempuan. Good looking, cakep, charming, menarik dalam caranya. Mungkin dia punya binatang piaraan. Major Arcana semua. Good looking, ganteng, charming, death. I'm just gonna take this much. Little Fregat of Cups. Tapi please kalau aku ngomongin soal connections, jangan langsung terobsesi sama label. Tapi beberapa di antara kalian ini hubungannya sifatnya karmik, dan bahkan mungkin jiwa kalian, beberapa di antara kalian juga jiwa kalian mungkin sudah saling mengenal dari past life. Ada past life relationship, ada past life karmic connections, ada past life situation di sini, ada past life karma yang perlu diselesaikan di sini. Beberapa di antara kalian. Atau kalau ini kan tadi aku bilang mayoritas orang baru, tapi bisa jadi ini adalah koneksi past life yang memang perlu diselesaikan atau perlu dijalani lagi di kehidupan sekarang. Atau bisa jadi ini mantan atau orang dari masa lalu kamu yang kembali. Atau ini general reading ya, dari awal aku udah sounding ke kalian dan aku merasa dibanding yang lain aku benar-benar pengen sounding ini general reading. Atau ini adalah dengan orang ini kamu benar-benar ngerasa kayak aman, sepenuhnya diterima, sepenuhnya dihargai, seakan anything from the past itu no longer hurts you. Segala hal dari masa lalu tuh nggak nyakitin kamu lagi. Mungkin orang ini ada kalian bisa jadi ketemu di tempat kerja, atau dia sangat-sangat passionate dalam bekerja, berkarir, dan strong sexual attraction. Ketertarikan atau gairah seksual kalian sangat besar di sini. Ada suatu hal terkait traveling juga, entah kamu sama orang ini sama-sama suka traveling atau sama-sama suka jalan-jalan, dan something about night, suatu hal terkait aku dengar lagunya Ed Sheeran, cuman aku lupa judulnya yang mana, tapi yang It's just another night and I'm staring at the moon. How do these stars can split? Kayaknya liriknya salah deh, tapi somehow aku ngerasa mungkin kalian akan tahu ini lagu yang apa yang aku maksud. Beberapa di antara kalian mungkin sempat single lama atau sempat jomblo lama sebelum kamu bertemu dengan orang ini, atau sebelum kamu berinteraksi dengan orang ini. Dan aku bisa bilang ada distraksi atau ada gangguan, atau bisa jadi kamu sempat dijodohin sama orang lain dulu, atau dia sempat dijodohin sama orang lain dulu, atau memang ada banyak distraksi, ada banyak gangguan, ada banyak tanggung jawab dari lingkungan sekitar kalian yang perlu kamu selesaikan dulu. Situasi sekitar kalian yang perlu kamu tanggung jawab. Berarti you need to finish some chapter first. Ada satu hal yang perlu kamu selesaikan dulu. Mungkin ini ada kaitan dengan masalah keluarga, isu tentang keluarga, atau isu tentang pekerjaan. Ada responsibility dulu yang perlu selesai. Ada satu babak, ada satu chapter, ada satu, aku bisa bilang tugas atau fungsi yang perlu selesai dulu sebelum kalian masuk ke jenjang atau hubungan ini. You and this person could be psychic. Kalian mungkin punya bisa jadi sama-sama psychic atau punya bakat spiritualnya masing-masing. I love, di sini ada Death card, dan di sini ada I am reborn, the butterfly parents. Something about rebirth, something about self acceptance.
Mungkin sebelum kamu ketemu dia atau sebelum dia ketemu kamu, kalian sama-sama tiba di titik dark night of the soul dulu. Perlu belajar untuk entah itu memaafkan diri sendiri, atau memaafkan pengalaman dari masa lalu, atau memaafkan orang dari masa lalu, atau bats in the belfry, you can achieve great things. Mungkin saat kalian ketemu atau saat kalian berinteraksi, kalian tuh sama-sama lagi di titik goals oriented, atau sama-sama lagi di titik punya target, punya harapan, punya keinginan yang benar-benar kalian pengen capai no matter what, nggak peduli apa. Aku nggak terlalu merasakan grit sih, tapi lebih ke obses. Sorry, baterai kamera aku habis tiba-tiba. Tapi gini, dengan ada dua kartu ini di sini, aku ngerasa you guys are actually a great manifest. Entah kamu atau orang ini, tapi toh mirroring ya. Kalian punya bakat atau punya potensi manifesting yang jago. Kalian punya bakat atau punya potensi mungkin law of attraction yang jago. Tapi ada masanya kalian meragukan bakat dan potensi kamu sendiri. Atau kamu mempertanyakan, aku bisa gak sih ngeraih harapan aku? Aku bisa gak sih meraih mimpiku? Aku bisa gak sih meraih keinginanku? Aku bisa gak sih dapetin apa yang aku mau? Ada self-acceptance journey dan self-cleansing journey yang perlu kalian jalani. Entah kamu jalani atau orang ini jalani juga. Ibaratnya something from the past, you guys need to be liberated dulu. Kalian perlu mengakhiri suatu hal atau entah itu luka atau trauma dari masa lalu yang perlu disembuhin dulu sebelum kamu bisa jalan. Mungkin dia punya binatang, atau mungkin dia juga tertarik untuk piara binatang. Something about leadership. Kalau aku ngomongin zodiak yang langsung ditelan mentah-mentah, tapi bisa jadi antara Aries atau banyak unsur-unsur yang aku sebutkan di berchart dia, antara Aries, Scorpio, Leo, Libra, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Bottom of the deck-nya, the unending sadness of looking back, endless regret, obsessive grief. Aku bilang tadi kan, aku nggak terlalu merasakan grit. Aku nggak ngerasain keserakahan di sini, tapi ada suatu hal terkait obsession di sini. Mungkin orang ini sempat kesulitan untuk melepaskan diri dari memori masa lalunya, atau kamu yang sempat kesulitan untuk melepaskan diri dari memori masa lalu kamu. Replaying the past, negative nostalgia. Kayak tadi aku bilang, kalaupun memang beberapa di antara kalian ini ada kaitan dengan past life connections, jangan terobses sama status, jangan terobses sama label. Hati-hati dengan terobses. Ada banyak banget pasti yang gampang banget obses sama label karmic, label soulmate, atau label twin flame. Padahal ketika kita dipertemukan atau berinteraksi dengan siapapun, pasti ada alasan kenapa setiap orang itu dikirimkan untuk masuk dalam hadir dalam hidup kita. Pasti ada alasan, pasti ada purpose-nya. Dan ini agak-agak mirip nomor 1 sih. Aku kemarin baru selesai nonton dramanya Ayu yang Hotel Del Luna. Aku nggak tahu dan nggak masuk untuk spoiler juga. Aku nggak tahu apakah di antara kalian ada yang udah nonton dramanya juga, tapi di Hotel Del Luna itu ada kaitan dengan past life relationship juga, ada past life karma juga, dimana si karakternya Ayu ini perlu bayar karma past life-nya dia. Jadi kayak semacam owner hotel buat hantu, owner hotel buat jiwa-jiwa kan. Dan si karakter Ayu, si Jang Manwol ini perlu memilih apakah dia memilih someone from their past, orang dari masa lalunya dia, orang dari past life story-nya dia, atau memilih orang baru. Memilih orang yang dia suka di masa lalu di past life-nya, atau memilih orang baru. Dan walaupun misalnya Ayu dipertemukan lagi dengan orang-orang yang pernah, jiwa-jiwa yang pernah ada kaitan atau past life story sama dia, di drama itu Ayu perlu memilih, si Jang Manwolnya perlu memilih untuk rilis atau melepaskan pengampunan.
Sama aku ngerasa entah kamu atau orang ini, kalian tuh gampang jatuh ke titik bitterness, kepahitan. Dan kamu perlu belajar untuk mengampuni, melepaskan pengampunan, melepaskan cinta kasih. Something about pets. Mungkin orang ini punya piaraan, atau tertarik untuk punya piaraan, atau nantinya kalian akan punya piaraan bareng. They're very loving. Orangnya sangat-sangat penyayang. Nantinya dia akan sangat-sangat penyayang. Dan dia, sama aku ngerasa mungkin dia memang notable di karirnya, notable di pekerjaannya, punya posisi atau punya jabatan, atau memang dia bekerja di profesi yang memungkinkan dia untuk dilihat di publik atau menjadi leader di publik dalam cara apapun. Strong power couple vibes. I sense strong power couple vibes in this one. I guess that's all I got for now. Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang punya opsi nomor 3. Semoga pesan ini bermanfaat buat teman-teman. Aku rasa kayak nomor 3 lebih singkat dibanding yang lain, tapi padat, jelas, dan look at your cards. It's very powerful. Semoga kalian suka. Kalau kalian punya rekomendasi konten atau video apapun buat aku nantinya, silahkan komen dan kasih aku. Kalian bisa follow aku di Instagram dan di TikTok juga. Kita bisa ketemu di Instagram dan di TikTok juga, di platform lain. Well, aku rasa cukup sekian untuk nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Semua sudah aku sampaikan. Sampai kita bertemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.